Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Purwati dari mahasiswa Kimia Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan kapasitas absorpsi dari data praktikum Kimia Fisika 2, judul absorpsi. Yang pertama di sini ada data pengamatan. Untuk data pengamatannya di sini menggunakan variasi waktu atau variasi hari yang digunakan untuk mengamati perubahan konsentrasi pada sampel. Nah, untuk yang pengamatan hari yang pertama adalah di tanggal 5 April. Untuk selanjutnya pada tanggal 6 untuk hari kedua, kemudian ada jeda sampai tanggal 10 April, berarti sudah memasuki hari ke-6. Setelah itu sampai hari ke-10, untuk konsentrasinya seharusnya nanti akan sudah mencapai kesetimbangan. Nah, ini terakhir adalah di tanggal 14. Sebelum kita memulai menghitung kapasitas absorpsi, eh, terlebih dahulu kita membuat kurva standar. Untuk kurva standar sendiri itu adalah kurva yang dibuat untuk menentukan konsentrasi yang belum diketahui. Nah, untuk membuatnya adalah membuat sederetan larutan standar yang masih dalam batas linearitas. Nah, untuk fungsinya sendiri adalah untuk menentukan atau untuk mengetahui besarnya konsentrasi larutan dalam sampel yang belum diketahui konsentrasinya. Nah, untuk kurva standar sendiri akan dihasilkan satu persamaan yang diregresi nilaikan, yaitu persamaan GMX plus C dari nilai yang sudah diukur menggunakan UV. Nah, mengukurnya adalah pada saat konsentrasi 1 ppm ketika dicek nilai absorbansinya sekian. Jadi untuk semakin bertambahnya konsentrasi, maka absorbansinya akan semakin tinggi. Untuk grafiknya sendiri, untuk sumbu X ialah pada nilai konsentrasi dalam satuan ppm. Kemudian untuk sumbu Y-nya adalah nilai absorbansi yang udah didapatkan. Kemudian dilihat membentuk garis linear yaitu Y 0,0695 X min 0,067. Kemudian untuk nilai R kuadratnya adalah 0,9548. Setelah didapatkan eh, persamaan regresinya, kemudian bisa langsung untuk menghitung nilai konsentrasi yang terabsorpsi maupun konsentrasi sisa. Untuk data konsentrasi sisa di sini menggunakan faktor pengenceran karena pa- pada konsentrasi awal di 50 sama 100 ppm dan 15 ppm ini terdapat eh, absorbansi melebihi dari satu. Jadi untuk mengatasinya ialah dilakukan pengenceran sebanyak 50 sebanyak 10 kali. Nah, di sini pada saat tanggal 5 April untuk konsentrasi awalnya di sini masih tetap 1 sampai 100 ppm. Kemudian absorbansi mula-mulanya yang didapatkan adalah sekian untuk faktor pengencerannya karena di 50 sama 100 dikalikan 10, jadi ini adalah absorbansi yang terabsorpsi. Ini adalah absorbansi yang setelah diencerkan kembali. Untuk nilai B, M, sama G plus B didapatkan atau nilai persamaan dari kurva standar itu dimasukkan ke dalam tabel ini. Nah, untuk nilai B-nya adalah 0,067 karena B itu adalah konstanta. Dan M adalah yang sebelahnya X atau yang
berpasangan dengan X ini adalah 0,0695. Kemudian Y plus B artinya adalah Y-nya adalah nilai absorbansi yang didapatkan di kapasitas absorpsi ditambah nilai B yang didapatkan dari kurva standar. Kemudian untuk menghitung CE adalah konsentrasi sisa. Nah, untuk menghitung CE adalah Y plus B dibagi M. Didapatkan nilai sekian untuk 1 ppm ternyata konsentrasi sisanya adalah 0, masih 0,9. Kemudian di konsentrasi CO5 untuk konsentrasi sisanya masih 4,6. Untuk 10 ppm 9,9, untuk di 15 ppm 14,8 dan 50 ppm 49 dan 100 ppm masih tersisa 99, sekian ppm. Nah, untuk cara ini dilakukan untuk tanggal berikutnya. Caranya adalah sama, tetapi untuk nilai CE-nya pasti akan mengalami perubahan, yaitu konsentrasi sisanya akan semakin sedikit karena udah terserap. Kemudian yang selanjutnya adalah menghitung nilai konsentrasi terserap dan nilai kapasitas yang sudah terserap atau Q terserap. Nah, di sini adalah datanya adalah CO atau konsentrasi awal, kemudian ada CE konsentrasi sisa yang sudah dihitung dari perhitungan sebelumnya, kemudian ada CO min CE atau itu adalah hasilnya konsentrasi yang terserap. Kemudian ada volume, massa adsorbennya, kemudian ada Q terserap. Untuk CE-nya kita dapatkan dari perhitungan yang sebelumnya. Untuk CO min CE kita tinggal menghitung dari sama dengan nilai konsentrasi awalnya dikurangi dengan konsentrasi sisanya. Nah, ini adalah nilai konsentrasi yang terserap. Jadi, untuk 1 ppm, konsentrasi yang terserap adalah 0,083 ppm. Kemudian konsentrasi yang tersisa sebanyak 0,91 sekian ppm. Kemudian untuk volume yang digunakan adalah 50 ml atau kalau diganti dengan liter adalah 0,05. Kemudian untuk massa adsorben yang digunakan di sini adalah serbuk bonggol jagung sebanyak 50 mg. Karena di sini menggunakan gram sehingga menjadi 0,05 gram. Kemudian untuk menghitung Q terserap yaitu adalah dari konsentrasi sisa dikali volume dibagi massa adsorben. Sama dengan konsentrasi sisa atau CE dikali volume yang digunakan, kemudian dibagi dengan massa adsorben. Didapatkan sebanyak kapasitas yang terserap 0,91 sampai dengan 100 ppm 0,91 sekian. Nah, perhitungan ini berlaku untuk tanggal-tanggal berikutnya sampai dengan tanggal 14 April. Setelah didapatkan nilai konsentrasi sisa, konsentrasi yang terabsorb, kemudian kita terabsorb, kita dapat eh, menyendirikan data ini ke dalam data-data tabel yang sendiri. Ini adalah untuk data konsentrasi sisa yang sudah terabsorb atau nilai CE-nya untuk hari ke-0 sampai hari ke-10. Ini didapatkan dari perhitungan sebelumnya. Kemudian kita lihat untuk pada hari ke-9 sama ke-10 di sini sudah mencapai kesetimbangan. Yang dimaksud mencapai kesetimbangan adalah di mana konsentrasi pada larutan tersebut itu tidak mengalami perubahan konsentrasi atau tidak mengalami eh, pengurangan atau tidak mengalami pengurangan konsentrasi sisa. Nah, di sini terlihat dari data hari ke-9 sama ke-10 untuk sisanya, konsentrasi sisanya masih tetap. Artinya sudah tidak mengalami absorpsi kembali. Sehingga
data ini sudah bisa dikatakan kalau sudah mencapai kesetimbangan. Untuk di konsentrasi terasop atau CO-CE juga di hari ke-9 ke-10 juga mengalami kesetimbangan atau tidak mengalami perubahan. Pada data Ki terasop juga tidak mengalami perubahan. Sehingga untuk menghitung isotherm Langmuir sama Freundlich, kita menggunakan data pada hari ke-9 atau pada hari ke-10. Nah, untuk yang dimasukkan ke dalam tabel ada konsentrasi awal, konsentrasi sisa atau CE, kemudian nilai Q yang terserap atau QE, kemudian ada CE per QE, kemudian untuk di Freundlich adalah memakai LEN. Nah, untuk nilai CE-nya menggunakan data dari hari ke-9 sama ke-10. Kemudian dimasukkan ke dalam tabel, kemudian dimasukkan ke dalam grafik Langmuir. Di sini untuk grafik Langmuirnya didapatkan persamaan dan R kuadratnya 0,0785. Berarti untuk data ini tidak termasuk ke dalam atau tidak didefinisikan sebagai isotom Langmuir. Kemudian kita lihat di isotom Freundlich didapatkan 0,93. Berarti untuk data ini bisa didefinisikan sebagai isotom Freundlich. Nah, untuk perbedaan isotom Langmuir dan Freundlich ini adalah yang membedakan adalah kapasitas absorpsinya. Untuk di isotomer Langmuir terjadi karena ada lapisan tunggal atau lapisannya hanya satu atau monolayer. Untuk Freundlich itu memiliki lapisan yang berlapis-lapis. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya kita memasuki ke perhitungan order 0. Nah, di sini untuk persamaan order reaksi 0 pada umumnya adalah konsentrasi konsentrasi awal, konsentrasi terabsorb sama dengan konsentrasi awal min KT. Sehingga eh, ketika nantinya akan dimasukkan ke dalam grafik untuk yang mendapati sumbu Y adalah sisa ter, konsentrasi terabsorb dikurangi konsentrasi awal sama dengan min KT. Nah, untuk sumbu Y-nya adalah konsentrasi CT dikurangi konsentrasi C0 sama dengan min KT. Untuk sumbu Y-nya adalah T atau variasi waktu. Nah, data ini didapatkan dari data yang sebelumnya. Untuk menghitung order 0, kita memerlukan beberapa tabel. Yaitu tabel yang pertama adalah variasi waktu, T interaksi hari, kemudian konsentrasi awalnya pada saat konsentrasi 1 ppm. Kemudian untuk CT adalah konsentrasi yang terasot ada pada waktu hari ke-0 berarti untuk CT-nya masih tetap satu. Kemudian untuk CT min C0 di sini adalah konsentrasi CT min konsentrasi C0. Dan di sini adalah konsentrasi CT, di sini konsentrasi C0. Nah, untuk pada saat CO 1 ppm berarti yang dimasukkan adalah CO 1 ppm sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 data. Kemudian dimasukkan ke tabel, kemudian untuk satu persatu itu dimasukkan ke dalam grafik. Nah, untuk di sumbu X-nya adalah variasi waktu atau hari. Untuk di sumbu Y-nya adalah konsentrasi konsentrasi CT dikurangi konsentrasi awal. Untuk order yang pertama, order 0,1 ppm didapatkan regresi 0,9162. Kemudian di sini T hari juga. Kemudian di sini adalah CT
sumbu X-nya adalah CT min C konsentrasi konsentrasi CT min konsentrasi C nol. Ini untuk 5 ppm didapatkan 0,85 dan seterusnya sampai dengan order 100 ppm. Nah, dilihat dari konsentrasi 1 ppm sampai dengan 100 ppm ini didapatkan R-nya adalah R-nya adalah berbeda-beda. Kemudian setelah didapatkan order 0, kita akan menghitung ke order reaksi 1. Untuk order reaksi 1, persamaannya di sini adalah yang membedakan adalah menggunakan len. Jadi yang tadinya CT min C0 di sini menggunakan len CT min len 0. Untuk tabelnya adalah sama dari T interaksi variasi waktu CN0 dan CO berarti untuk len CO-nya adalah 0. Untuk len CT-nya adalah dari data konsentrasi yang terabsorb. Kemudian dikurangi, setelah itu dimasukkan ke dalam grafik. Untuk sumbu X-nya adalah T. Kemudian untuk sumbu Y-nya adalah len CT min lin CO. Kemudian untuk perhitungan ini digunakan sama semua sampai dengan konsentrasi 100 ppm. Untuk di order 1 ini, air quadrat yang didapatkan adalah yang paling besar adalah 0,90. Untuk di order 0 yang didapatkan adalah 0,91. Kemudian yang terakhir adalah order reaksi 2. Untuk persamaannya di sini menggunakan 1/, karena dari order 0 tadi adalah CT min C0, untuk order 1 itu adalah len CT min len C0, yang di order 2 di sini menggunakan 1/, konsentrasi CT dikurangi 1/, konsentrasi awal sama dengan KT. Setelah dimasukkan ke dalam tabel di sini didapatkan nilai 1/CT min 1/C0. Kemudian dimasukkan ke dalam grafik. Grafiknya sama, untuk di sumbu X adalah hari, variasi waktu, dan di sumbu Y adalah 1/CT min 1/C0. Kemudian setelah diamati di sini untuk order 2, untuk R kuadratnya paling tinggi adalah 0,8. Jadi untuk pada data ini termasuk atau dikategorikan dalam order 0. Untuk penjelasan perhitungan, cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau cara menyampaikan atau ada salah kata yang tidak disengaja atau pada saat saya menyampaikan ada salah, saya mohon maaf. Dan apabila juga ada kesalahan perhitungan, mohon maaf, bisa disampaikan ke saya untuk kesalahannya di mana. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.